Sekarang Sobat Pintar akan membahas mengenai topik benarkah sistem zonasi menghambat peserta didik baru. Tunggu dulu Sobat. Untuk mengetahui hal tersebut, maka Sobat mesti paham dulu mengenai apa itu zonasi. Untuk mengetahui lebih jelasnya, apa itu jalur zonasi, apa saja kekurangan dan kelebihan sistem zonasi, simak penjelasan berikut ya Sobat. Pertama, pembahasan jalur zonasi. Bahwa jalur zonasi ini memberikan kemudahan bagi peserta didik yang berdomisili dalam wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah untuk melanjutkan studi di sekolah yang suatu zona dengannya. Domisili calon peserta didik ini dilihat dari alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelum PPDB. Mendikbud Nadiem Makarim memang tidak menghapuskan jalur PPDB tahun ini. Alasannya dibalik tetap adanya zonasi antara lain untuk memberikan fleksibilitas pada daerah dan meratakan kuantitas dan kualitas guru. Meski begitu, ada perbedaan antara zonasi dalam PPDB tahun 2019 dan PPDB tahun 2020. Pertama, tahun lalu kuota jalur zonasi minimal 80% dengan sisa 20% untuk jalur prestasi dan pindahan. Namun, pada tahun ini kuota jalur zonasi dikurangi menjadi hanya minimal 50% dengan sisa minimal 15% untuk afirmasi, maksimal 5% untuk pindahan, dan maksimal 30% untuk prestasi. Kedua, pembahasan kelebihan zonasi. Pertama, sistem zonasi memberikan akses dan keadilan terhadap pendidikan bagi semua masyarakat. Bahwa pemerintah berkewajiban untuk memastikan hak semua anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan terpenuhi. Adanya sistem zonasi dapat menekan kompetisi yang berlebihan untuk memperoleh layanan pemerintahan. Dalam hal ini sekolah negeri. Peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu tidak perlu memikirkan biaya transportasi jika ia bersekolah di sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya. Kedua, mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan dapat diukur dari kurikulum, sebaran guru dan peserta didik, hingga kualitas sarana dan prasarana. Hal-hal tersebut ditangani dengan basis zonasi. Pemerintah berupaya agar tidak ada lagi sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Dengan begini diharapkan dapat menghilangkan praktek jual beli kursi juga. Ketiga, pembahasan kekurangan zonasi. Pertama, tetap adanya sekolah yang ramai pendaftar dan sepi pendaftar. Sekolah yang jauh dari pemukiman warga menjadi sepi peminat. Sementara itu di sisi lain ada sekolah yang malah kelebihan peminat karena berada di zona padat penduduk. Kedua, munculnya kecurangan lain. Jalur zonasi yang diharapkan dapat menekan tingkat praktik jual beli kursi ternyata menciptakan kecurangan lain. Karena mengukur dengan jelas alasan pindah siswa dari suatu daerah ke daerah lain. Misalnya, seperti kasus yang ditemukan, seperti ada seorang siswa Cibinong menumpang nama kartu keluarga milik saudaranya di wilayah Kramat Jati, Jakarta Timur demi dapat melanjutkan studi di sekolah pada daerah tersebut. Ketiga, menurunnya motivasi belajar siswa. Jalur zonasi menimbulkan pola pikir yang salah pada siswa, dengan anggapan mungkin seperti ini. Menurunnya semangat belajar dikarenakan sekolah yang diimpikan nantinya dapat diukur dengan jarak, bukan dengan prestasi siswa. Sehingga lebih baik pindah rumah yang dekat dengan sekolah tujuan. Semoga saja pola pikir sahabat pintar nggak seperti itu ya. Pada akhirnya memang bukan sekolah yang menentukan kualitas sobat. Dimanapun sobat bersekolah, jika memang tekun belajar dan terus berusaha, sobat pasti bisa berhasil di masa yang akan datang. So, semoga bermanfaat informasinya. Bye-bye.